sih karena bisa datang ke tahlilan. Udah pesan-pesan sama Mbak Peti, Mbak kalau ada tahlilan tolong dikabarin, karena waktu Eyang nggak ada, akunya pas lagi dirawat di rumah sakit juga, jadi nggak sempet nganter Eyang untuk ke peristirahatan terakhirnya. Gitu. Saya ya sama, artinya bisa hadir ya Bu. Bisa hadir ke sini, bisa ikut berdoa. Terus saya waktu masuk aja saya lihat kok kita kayak di Mekah ya, kayak lagi umroh. Semuanya putih-putih, mesti yang mau ya kan. Terus tadi kan Ustadz Dasat bilang dia dari umroh sampai tinggalin ibunya untuk acara ini kan. Jadi dia pun lihat di sini kita benar-benar kayak di umroh ya. Jadi ini sebenarnya suasananya Mbak Titi banget. Suasana Mbak Titi, cuman dia nggak ada. Ya sekarang sebagai orang beriman kita berdoa mudah-mudahan semua kebaikannya mengalir ya, dimaafkan segala kekurangannya, ditempatkan Allah di tempat yang paling indah, dan yang pasti Titi Puspa itu membumi, dia sudah lahir, hadir dan mengalir, semuanya bisa lihat kan. Mudah-mudahan dalam kenangan indah terus Mbak Titi, nggak mungkin ada yang lupa sama Mbak Titi dengan kebaikannya, dengan kelucuannya, dengan kerja sosialnya dan lain-lain. Gitu. Itu yang katanya yang minta. Dari dulu emang dia bilang senangannya putih. Senangannya putih. Ingat jadi sih Bu yang tahun kemarin ulang tahun juga dress code-nya putih gitu. Dan kita tuh memang hormat, sayang, cinta, dan selalu emang pengen ketemu sama dia karena dia punya banyak kelebihan dan bisa membuat situasi selalu menjadi indah, segar, nyaman ya. Ya kan? Bercanda, tapi kadang-kadang manja. Terakhir tuh kalau telepon saya tuh bisa jam-jaman ya. Semua orang kalau ditelepon sama dia tuh bisa berjam-jaman. Waktu dia udah sakit, itu telepon. Karena dia nggak seneng kalau WA. Mataku WA utuh kuplek gitu dia bahasanya. Pokoknya hebat banget. Sampai ulang tahun 87 tuh saya masih datang, masih hadir, dia masih sehat, seger, masih dandan sendiri, pasang bulu mata sendiri, masih luar biasa. Kita kehilangan Titi Puspa, tapi pasti nanti lahir Titi Puspa lagi yang lain, insya Allah. Selalu ada pesan-pesan selalu yang disampaikan, selalu seperti apa sih? Banyak lah sih. Eyang tuh kayak eyangnya buat semua orang loh. Kalau aku yang ngerasain banget ya Eyang tuh ya, dia tuh nggak ada anak baru, nggak ada senior junior. Aku tuh inget banget ikut Papiko. Zaman dulu kan Papiko ya, Papiko. Gue anak baru kan, sakit gue, dipijitin, itu pijitnya bukan cuman di sini ya. Dari sini dibelonyoin minyak. Kayak ahli dia. Sampai ke telapak kaki gue loh. Iis gitu dipijitin Titi Puspa yang kayaknya dulu waktu kecil tuh Ibu Titi gitu. Gue dipijitin sampai telapak kaki. Itu tuh ya dia ibu banget gitu buat semua orang. Dia tuh tanpa kecuali, tanpa pilih kasih. Dan selalu pesannya tuh kasih sayang, cinta. Makanya lagu cintanya kayaknya nggak ada lawannya deh, dahsyat ya. Dia tuh selalu bilangnya kan gini, harus memanusiakan manusia. Iya. Tapi tadi kalau pas sesi tahlilan sendiri bagaimana sih? Tadi, ya maksudnya hikmat suasananya hikmat ya, artinya kita memang datang menghormati Bu Titi itu bukan sampai hari ini aja, pasti terus kita ingat dalam kenangan. Tapi hari ini saya lihat suasananya suasana Mbak Titi banget gitu, dan itu nggak bisa dibikin-bikin kan ya, artinya ngaji nggak ada yang ngobrol, ngaji nggak ada yang ngobrol, Yasin semuanya baca gitu. Dan aku sih lihat di media semua teman-teman pers juga kayaknya nggak habis-habis cerita Titi Puspa kan, nggak habis. Kalau kita lihat dari awal karirnya, belusukannya dia waktu muda ya kan, perjuangannya dia sampai tuanya 87 tahun nggak sia-sia, masih berkarya, masih eksis ya. Pernah ada nggak sih pemberian dari MTV berupa barang terus akan direncanakan seperti apa? Aku sih macam-macam. Nanti dia kasih saya giwangnya, tapi kan giwangnya dia gede-gede, cincin aja gede-gede gitu kan.
nanti dia minta lagi di uang saya. Nah, tapi selalu baiknya gini ya, anakmu suka makanan apa ya? Suka rasanya nggak? Suka apa nggak? Nanti aku kirim nih dari Puspa Catering, itu kirim. Gitu. Kalau diundang tuh ya, Bu Titi ya nggak pernah nggak datang. Nggak pernah nggak datang. Iya. Kecuali COVID. Iya. Waktu COVID ini, aku orang terima sopo-sopo ya gitu. Karena dia kan memang udah usianya, terus kena cancer juga. Benar-benar. Tapi gitu dia, berbagi tuh kayaknya udah kesenangannya. Ada orang kan enggak ya, tapi dia berbagi sama siapa aja happy. Tapi ada Bu yang tahun kemarin Bu Titi itu kayak mau perpisahan sama teman-temannya ulang tahun yang 87. Dia kan yang kita datang itu yang intimate, tapi dia tuh ada spesial ngundang semua teman-temannya. Bergantian. Ada tuh yang tahun kemarin dia semua, dan dia bilang aku mau minta maaf sama teman-teman itu loh. Tahun kemarin emang itu minta maaf terus. Iya. Dan dia ngundang teman-teman lamanya, semua diundang. Jadi hari pertamanya tuh sama kita, hari keduanya tuh dia yang nggak pernah ngumpul-ngumpul rame-rame tuh, itu rame-rame ngumpul mau minta maaf sama semua katanya. Jadi kayak ya udahlah, emang Ibu Titi emang orang baik. Iya, dan orang sportif. Kalau dia ngerasa dia apa gitu, dia gelisah, minta maaf. Enak. Dan saya paling ingat kata-kata dia tuh, Anda ya, kalau udah ngomong Anda. Kalau aku kan ikut operetnya berkali-kali, kayak yang semut apa ya. Wah itu kita kalau telat apa, Anda pendidik juga, pendidik. Tapi ibu, tapi penuh kasih sayang. Jadi kita tidak terluka. Oke. Ya. Makasih semuanya. Aduh, makasih.